Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Milana dengan NIM 212011008 dari D3TT09A. Di sini saya akan membawakan tentang IoT Connectivity for Firebase. Firebase merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google yang berguna untuk mempermudah pengembangan aplikasi mobile. Firebase dapat digunakan sebagai database real-time berbasis cloud untuk sistem IoT, memberikan solusi yang handal dan dapat diskalakan untuk menyimpan dan mengambil data yang terkait dengan perangkat IoT. Firebase adalah backend as a service atau BaaS yang menyediakan berbagai macam tools dan juga layanan berguna untuk membantu developer mengembangkan sebuah aplikasi seperti web dan mobile dengan lebih cepat. Dua fitur menarik dari Firebase adalah Firebase Remote Config dan juga Firebase Real-Time Database. Selain itu, ada juga fitur pendukung untuk aplikasi yang memerlukan fast notification, yaitu Firebase Notification Console. Ketika data berubah, maka aplikasi akan terhubung dengan Firebase yang akan mengupdate secara otomatis melalui device atau perangkat, baik website ataupun mobile. Firebase sendiri mempunyai library yang lengkap untuk sebagian besar platform web dan mobile dan dapat digabungkan dengan berbagai framework lain seperti Node, Java, JavaScript, dan lain sebagainya. Kemudian di sini terdapat fitur yang disediakan oleh Firebase seperti real-time database. Database ini cocok digunakan untuk aplikasi yang sedikit menggunakan transaksi atau aplikasi yang hanya menggunakan query sederhana seperti aplikasi papan tulis digital. Pada sinkronisasi dari sisi keamanan sendiri, untuk real-time database memiliki keamanan berbasis pengguna yang dapat dikatakan kuat karena sudah terintegrasi dengan Firebase Authentication. Untuk real-time database sendiri pada proses sinkronisasi mendukung dalam kondisi online maupun offline. Yang kedua yaitu Cloud Firestore. Ini merupakan Firebase jenis dari Firebase yang terbaru yang berguna untuk pengembangan aplikasi seluler. Cloud Firestore bisa digunakan untuk menyimpan, menyinkronkan, dan membuat query data aplikasi. Untuk kelebihan dari Cloud Firestore sendiri yaitu kemampuannya dalam menjalankan query yang lebih kompleks dan canggih jika dibandingkan dengan real-time database. Untuk Cloud Firestore sendiri lebih cocok digunakan untuk aplikasi yang memerlukan interaksi yang kompleks dengan data yang sangat besar, seperti aplikasi e-commerce. Selain itu, Cloud Firestore juga mendukung sinkronisasi offline pada aplikasi iOS, Android, dan web, sehingga aplikasi e-commerce akan selalu update setiap kali ada perubahan dari device yang berbeda. Nah, selanjutnya yaitu Firebase Authentication. Untuk Firebase Authentication dapat digunakan untuk menambahkan sistem autentikasi seperti login pengguna yang aman hanya dengan beberapa baris kode. Firebase tersebut juga sudah menyiapkan UI siap pakai yang fleksibel. Authentication sendiri mendukung autentikasi menggunakan akun email dan sandi, autentikasi melalui ponsel, Google, Twitter, Facebook, GitHub, dan sebagainya. Untuk keamanan sendiri yang dibangun oleh tim profesional Google telah mengembangkan login dengan Google Smart Lock dan membuat Google Password Manager. Kemudian ada Firebase Crashlytics. Untuk jenis Firebase tersebut merupakan tools yang berguna untuk memberi tahu adanya error pada sebuah aplikasi. Tools ini digunakan pada aplikasi Android, iOS, macOS, tvOS, dan watchOS. Keunggulannya sendiri merupakan sistem yang pelaporannya dapat bekerja secara real time dan memungkinkan
untuk mendapatkan alias error secara mendetail sehingga lebih mudah dalam memperbaiki sebuah error. Dengan kemudahan ini tidak perlu melacak error secara manual karena akan otomatis mengetahui prioritas perbaikan yang berdampak besar pada user. Kemudian ada Firebase Analytics. Ini merupakan tools yang berguna untuk mengembangkan bisnis, mengetahui data pengguna aplikasi sehingga lebih mudah dalam menyiapkan strategi bisnis dalam kedepannya. Untuk pengambilan data pengguna dapat dilakukan dengan mudah karena Firebase terintegrasi dengan Google Analytics. Data pengguna yang data pengguna yang bisa dilihat meliputi data error, efektivitas notifikasi, akuisisi, data pembelian, hingga penggunaan aplikasi iOS atau Android yang dimiliki. Kemudian, Firebase Remote Config merupakan tools yang berguna mengubah tampilan aplikasi tanpa mengharuskan pengguna untuk mendownload update aplikasi. Perubahan tersebut bisa dilakukan langsung melalui Firebase Console. Dengan begitu, user dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur secara dinamis maupun melakukan eksperimen tanpa merilis versi aplikasi yang baru. Dengan demikian, user dapat meluncurkan fitur baru secara bertahap untuk memastikan stabilitas dan performa fitur pada aplikasi yang sudah ada. Kemudian yang terakhir ada Firebase Messaging. Merupakan tools yang berguna untuk mengirim dan menerima pesan dan notifikasi pada aplikasi Android, iOS maupun web tanpa adanya biaya. Pengguna dapat menargetkan pesan sesuai perangkat tertentu ataupun dengan segmen pengguna yang dapat dibuat sendiri menggunakan demografi dan perilaku pengguna. Sedangkan untuk pesan notifikasi dapat menyesuaikan sesuai dengan zona waktu pengguna, tanggal maupun riwayat perilaku pengguna. Untuk hal tersebut dapat dilakukan oleh pengguna tanpa ada coding sedikit pun. Selain fitur yang disediakan oleh Firebase, terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu menyediakan versi gratis, tampilan antarmuka ramah pengguna atau user friendly sehingga mudah digunakan. Kemudian Firebase merupakan platform yang cepat dan responsif. Kemudian memudahkan developer yang tidak begitu paham tentang backend dan menyediakan dokumentasi lengkap yang bisa diakses di website resminya. Untuk kekurangannya sendiri, tidak semua produk bisa digunakan dengan versi gratis, namun hanya tentu saja. Kemudian resource yang terbatas pada versi gratis sehingga pengguna harus mengupgrade jika ingin resource yang lebih lengkap. Bisa terjadi overskill atau aplikasi terhenti karena penggunaan data yang terpusat. Tidak ada akses host data dan data aplikasi bukan dimiliki pengguna secara pribadi, jadi akan sulit untuk recovery akun penggunanya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.